Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama aku tentunya Ratu Eka BKJ di channelnya Ratu Eka BKJ. Jika kemarin Ratu Eka BKJ habis bikin vlog tentang potong rambut baru, dan ini dia hasilnya sekarang, rambut style baru dari Ratu Eka BKJ. Kali ini aku mau menghadirkan konten buat kalian lagi untuk kategori ini, podcast dialog. Nah, karena beberapa hari kita udah vlog, jadi kita sekarang ke yang serius-serius nih guys. Nah, kali ini kita akan dialog dengan teman aku ya, menghadirkan narasumber di Ratu Eka BKJ ini. Dia masih mahasiswa semester berapa? 6 ya? Semester 6. Namanya Al atau Aldo. Oke, langsung saja guys, cekidot. Sapa dulu dong, ke pemirsa. Ya, ada ngomongin apa lagi? Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lama gak jumpa, kali ini kita jumpa pas lagi bikin podcast dialog kayak gini. Terakhir jumpa sepertinya 1 tahun yang lalu. Iya, 2021 ya. Gimana ini aktivitasnya sehari-hari sebelum kita ke tema? Ya, cukup baik. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah, kadang susah, kadang senang, kadang sedih, kadang sangat-sangat bahagia. Dan yang mendominasi adalah kebahagiaan. Alhamdulillah, begitulah dinamika kehidupan. Oh iya, karena ini masih momen lebaran ya, aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan Id Mubarak. Oke. Kok cuma oke doang? Ya, sama-sama. Entah itu saya banyak kesalahan ataupun kesalahan yang akan datang sekalipun, mohon juga dimaafkan. Oke, sama-sama, siap. Oke, buat kali ini karena kita udah sepakatan itu kita mau bahas tentang ini terkait pembicaraan tentang, karena jurusan dari DAL ini adalah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah FUAD, terus juga jurusannya tafsir hadis ya, Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Terus saya sendiri backgroundnya adalah lebih ke tasawuf. Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang yang berhubungan dengan ini, dengan kehidupan, dan kita kaitkan dengan teosentris, antroposentris ya, jadi ketuhanan dan juga teologisnya dan kemanusiaan, sisi sosialnya. Kita akan bahas ke sana dan juga dikaitkan dengan pengalaman hidup dari DA sendiri, nggak apa-apa deh. Oke, pertama-tama kita ngobrolin ini. Kalau DA sendiri nih, perjalanan hidup selama ini, pernah nggak mengalami pengalaman langsung atas ini tangan Tuhan gitu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya pernah di titik terendah ataupun di sebuah problem yang pernah berat gitu, pernah nggak ngalamin gitu? Ya, berkali-kali, bahkan setiap kali saya melakukan sesuatu itu adalah tangan Tuhan, artinya adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Tapi sebelum itu, suara saya ini apakah bisa terdengar dari jarak seperti ini? Bisa diperdekat atau gimana? Suaranya misalnya agak diperbesar gimana ya? Nggak terlalu, jangan terlalu kecil, besar. Memang itu sudah kebawaan kebiasaan kecil ya seperti ini. Ya, gimana? Tentang tangan Tuhan, Iya. saya menganggap apapun yang saya lakukan, apapun langkah, hasil usaha, bahkan tujuan kesuksesan yang telah saya capai sekalipun, yang tak tampak maupun yang tampak, itu adalah di atas tangan Tuhan maupun di bawah tangan Tuhan. Artinya apa? Artinya di bawah kekuasaan Tuhan. Akan tetapi di sini saya lebih memaknai garis besar keberuntungan. Misal seringkali suatu ketika saya tiba-tiba senang. Tiba-tiba senang. Iya. Entah sebab apa tiba-tiba saya itu senang. Dan disinilah saya menganggap, oh Tuhan ternyata masih sayang kepada saya dengan menghadirkan rasa senang di hati saya. Pernah juga saya suatu ketika merasa saya itu selamat dari kecelakaan.
Pernah mau mengalami Bukan mau mengalami, merasa selamat dari kecelakaan. merasa berarti nggak akan mengalami misalnya kejadian gimana gitu nggak? Iya, enggak. Misal suatu Gimana? ketika saya naik motor buanter, Hmm. serius nyerempet sedetik. Hmm. Bahasanya uang kan nyerempet, padahal itu tidak nyerempet. Nah, disitulah saya diselamatkan. Ini adalah keberuntungan di bawah, di atas kekuasaan Tuhan, atas tangan Tuhan. Jadi apapun, entah itu hal-hal yang seperti ini atau hal-hal biasa, saya berjalan atau saya tidak berjalan, saya senang sedih, saya makan sekalipun, itu saya rasa semua ada di tangan Tuhan, semua atas kuasa Tuhan. Bukan, jangan semerta-merta dia berhasil, dia selamat dari kecelakaan, dia tiba-tiba senang, tiba-tiba mendapatkan uang yang layak taksir, yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba dan uang datang sendiri. Yang jangan menganggap itu satu yang dimaksud atas kuasa Tuhan itu saja semua. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini semua pasti atas izin Tuhan. Iya benar, saya juga sepakat tentang konsep itu ya, bahwa memang kita hidup di dunia ini, bahkan kita berbuat kebaikan pun itu semua atas rahmat Tuhan gitu, atas pertolongan Tuhan, itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah nggak mengizinkan pun kita nggak bisa buat kebaikan gitu ya. Nah, tadi kan Deal bilang bahwasanya setiap hidupnya itu selalu dirahmati Allah gitu ya kan, selalu dalam ridhonya Allah gitu, termasuk dari selamat dari kecelakaan, terus dari tiba-tiba bahagia atau lain sebagainya, itu yang menggerakkan Allah. Atau kalau dalam konsep tasawuf itu tuh manusia ini tuh sebenarnya hanya menjalankan apa yang itu digariskan sama Tuhan ya, apa yang itu, kalau misal kata, makanya kan kalau misal konsepnya ini al-halaj kan, bahkan dia pernah meleburkan dirinya, menganggap dirinya nggak ada kan, ketika dia mengalami jadab, ketika dia mengalami ekstase, di mana dia sampai menyebut anak al-haj itu Al-haq, ya anak al-haj itu anak al-haq, ya al-halaj saya sempat adalah kebenaran. ya saya adalah kebenaran. Di situ sebenarnya dia bukan menyebut sebagai dirinya Tuhan gitu, kebenaran Tuhan enggak, tapi dia sudah menghilangkan, meleburkan dirinya, bahwa yang ada dalam dirinya itu sudah tidak ada lagi al-halaj, tapi sudah Tuhanlah yang menjalankan setiap langkahnya gitu ya. Misal kata kayak kita ketemu hari ini, nah ini udah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalankan, dan kita nggak mungkin berada di sini tanpanya gitu. Kalau yang saya tanyakan tadi itu gini, Tapi sebentar sebelum Ya. masuk itu, saya ingin menggarisbawahi juga iya gimana? bahwasanya tidak semua apa yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Iya, Jadi konsep Al-Quran itu al-khair minallah, iya, artinya kebaikan, segala bentuk kebaikan itu dari Allah. Tapi segala bentuk keburukan itu dari kita sendiri. iya. Nah, jadi jangan semua perkara yang membuat kita berjalan, entah kita berada dimanapun, berada di bawah, di samping, di atas, jangan semerta-merta dimaknai itu dari Allah. Misal ketika dia sukses, dia bilang inilah usahaku. Ketika dia melarat, dia bilang saya ditakdirkan oleh Allah melarat. Jangan seperti itu. Dia melarat, dia itu kesandung, dia kecelakaan, itu karena dia sendiri, karena kesalahan dia sendiri. Dia selamat itu karena Allah. Iya benar-benar. Nah seperti itu, bisa dipahami konsep sederhananya. Oh, saya sepakat kalau itu memang benar. Kenapa kalau keburukan itu kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, nggak boleh menyalahkan Allah, karena manusia itu kan gini ya, yang maha sempurna itu kan Tuhan ya, sedangkan manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Manusia itu ada sisi tidak sempurnanya, jadi dia bisa berbuat dosa, bisa berbuat kesalahan. Cuman dari dosa itu gitu, ketika kita misalnya melakukan pertama kali, mungkin itu bisa jadi kita khilaf, atau karena manusia yang nggak sempurna itu tadi ya, yang nggak bisa 100% full menjadi orang yang sempurna gitu. Tapi kalau kita melakukan berkali-kali gitu, kalau saya mengartikan ya, berarti disitulah kita terlena, karena manusia itu kan ada akal ya, ada pikiran, ada yang gimana dia seharusnya bisa memilih mengambil ke jalan kebaikan itu atau mengambil tidak baik gitu, memilih merugikan orang lain atau memilih tidak merugikan orang lain. Jadi selama itu orang mungkin itu berbuat kesalahan, itu memang bisa dikatakan sebagai manusia punya hawa nafsu, godaan setan gitu ya kan. Oke lah,
dari ketidaksempurnaan itu manusia bisa berbuat keburukan, tapi jangan menyalahkan Tuhan, dan kita harus bisa introspeksi gitu. Kalau di dalam bahasa agamanya apa itu, muhasabah ya, muhasabah. Kita harus bisa muhasabah diri untuk memperbaiki diri kita kalau pernah memiliki kesalahan gitu. Dan saya sepakat banget sama statement dari Deal tadi, kalau misal keburukan itu ya harus kita yang introspeksi, yang muhasabah, sedangkan kebaikan itu semua Allah yang menggerakkan. Oke, kembali ke poin yang pertama tadi, Dek. Tadi kan saya menanyakan tentang ini ya, pertolongan Tuhan gitu ya, tangan Tuhan di setiap kehidupan kita. Biasanya kalau Deal tadi memaknainya, biasanya setiap langkah ini baik senang semuanya ini adalah pertolongan Tuhan gitu ya. Nah, yang boleh nggak saya minta sharing pengalamannya, mungkin ini pengalaman real yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman, siapa tahu gitu ya. Kalau boleh loh nih ya, bisa berbagi inspirasi pengalaman real, situasi apa gitu bisa diceritakan kalau boleh. Kalau ngomongin situasi, saya rasa nggak terlalu banyak bukan. Sebab selama ini yang saya alami tidak se ekstrim yang mungkin kakak bayangkan, tidak se ekstrim yang teman-teman bayangkan. Bisa suatu ketika saya ditimpa masalah, tiba-tiba saya selamat, tiba-tiba saya wah seperti itu. Ya tidak se ekstrim itu. Jadi selama ini kehidupan saya ya slow saja, ya standar ya, bukan naik, bukan tiba-tiba turun naik lagi, tidak, ya standar ya, standar artinya tetap naik. Untuk pengalaman real, saya lebih kepada tentang masa aliyah. Masa aliyah itu saya adalah sanawiyah. Oh, sanawiyah. Iya, ya. Sanawiyah itu setara SMA nggak sih ya? SMP. Oh. Biasanya SMP ya. Kalau di tempatku dulu tuh aku sebenarnya sekolahnya juga di Islam, tapi disebutnya nggak sanawiyah gitu, SMP Islam kalau dulu. Ada SMP Islam, ada sanawiyah. Kalau sanawiyah itu istilah bahasa Arab. Jadi waktu sebelum sanawiyah itu namanya MI, Madrasah Ibtidaiyah, itu setara SD. Saya MI itu yang terakhir. Nggak pernah ranking 1, 2, 3, nggak pernah, mesti terakhir. Pengalamannya itu? Bentar, mesti terakhir. Nah, saya sudah berjuang semaksimal mungkin, tak tetap terakhir. Nggak pernah ranking 1, 2, 3. Pernah pun cuma satu mata pelajaran. Apa pernah. Itu mata pelajarannya? Ya, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Itu mata pelajaran umum. Nah, sewaktu itu saya sering diolok-olok. Gitu, Dud. Bangga goblok kan. Dibully gitu ya? Bukan dibully, diperolok. Iya, dibully kan. Saya kan sering menunjukkan bahwasanya saya itu suka berteman. Entah itu yang mengolokkan saya, entah itu yang memuji saya semua saya temani. Gitu, Dud, bangga goblok. Kata-kata ini bukan kadang-kala mungkin orang membuat sakit. Tapi bagi saya ya memang sakit. Bagi saya ya memang sakit waktu itu. Tapi sekarang ya sudah nggak sakit lagi. Waktu itu saya lebih bersungguh-sungguh. Dan juga waktu sanawiyah, alhamdulillah tahun pertama saya tetap ranking terakhir. Tetap bersyukur dalam kondisi apapun harus ya bukan bersyukur, tetap bersabar. Tahun pertama saya tetap ranking terakhir. Ya itu belajar saya itu standar sebagaimana saya waktu madrasah ibtidaiyah, standar yang nggak terlalu sungguh-sungguh, cuma peningkatan sedikit gitulah. Peningkatan sedikit itu standar nggak apa setiap hari pagi sore malam siang baca buku terus enggak ya baca buku ya malam dan selagi senggang gitu saja. Nggak setiap hari nggak jalan-jalan, nggak berteman, baca buku saja di rumah, ya enggak. Nah, lihat tiba-tiba tahun kedua kok saya tiba-tiba naik langsung 3%, bukan 3%, 3 besar. Kan aneh. Berarti juara 3. Ya, itu ini pengalaman real. Masih SMP. Iya, masih SMP sanawiyah. Masih sanawiyah kelas 3. Ya, kelas 3. Tiba-tiba masih 3 besar. Ya.
belajar nggak terlalu ditingkatkan, pagi bermain, setelah sekolah bermain, bahkan saya main apa itu komputer. Apa main apa komputer itu, main game atau main Ya apa? main saga sama bedilan itu. Oh ya, main game berarti ya. Game. Ya saya banyak main game gitu kan. Ya bermain sebagaimana anak kecil lah. Bermain sebagaimana anak seusia itu. Ya belajar nggak ada peningkatan, standar, tapi ya nggak ada pengurangan. Nah, belajar tetap belajar. Tiba-tiba masuk 3 besar itu suatu yang membuat saya itu pengalaman real di mana ternyata Tuhan menolong. Wow, masya Allah, alhamdulillah. Nah, waktu itu ya mungkin sebab apalah saya atau mungkin kurang bersyukur. Tahun ketiga turun menjadi 5 besar. Enggak 3 besar ya. Sudah itu saja. Mungkin itu pengalaman real. Tapi pengalaman yang betapa ekstrim, wah gitu saya tidak. Berarti selama ini kehidupannya termasuknya ini ya, apa ya?